wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, khususnya jamaah Masjid Baitur Rahim yang ada di rumah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Masuk surga dan selamat dari api neraka, itulah hakikat kesuksesan. Itulah yang harus menjadi cita-cita tertinggi seorang muslim. Selamat dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Karena itulah kemenangan yang hakiki, kesuksesan yang sejati. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Maka siapa yang dibebaskan, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Maka jemaah sekalian, jangan sampai kita tertipu dengan kemegahan, kenikmatan dan kemewahan dunia. Ingatlah akhirat. Ingatlah kebahagiaan yang sejati apabila kita selamat di negeri akhirat. Dan hari-hari yang kita hadapi saat ini, yaitu ancaman wabah virus corona, seharusnya lebih menyadarkan kita. Dunia ini sekejap. Dunia ini fana. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Akhirat yang kekal abadi. Akhirat yang harus menjadi cita-cita kita tertinggi. Dunia ini sekejap akan hilang dari kita atau kita pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita lebih fokus kepada akhirat, lebih mementingkan kehidupan akhirat, agar kita selamat di negeri akhirat, yaitu masuk surga dan dibebaskan dari api neraka. Maka ketahuilah, orang-orang yang masuk surga itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang langsung masuk surga dan golongan yang naudzubillah mampir dulu di neraka. Orang-orang yang masuk surga ada dua golongan. Mereka yang Allah masukkan langsung ke dalam surga tanpa mendapatkan azab sedikit pun, dan golongan yang kedua yang mendapatkan azab terlebih dahulu. Apakah azab di padang mahsyar ataupun azab di neraka, wal iyadzu billah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, golongan yang pasti masuk surga itu, atau golongan yang akan dimasukkan ke dalam surga, juga ada yang dihisap dan ada yang tidak dihisap. Nah, golongan yang dihisap inilah yang masih ada kemungkinan mereka mendapatkan azab terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke dalam surga. Walaupun tentu tidak semuanya. Jadi golongan yang dihisap itu terbagi dua. Ada yang langsung ke surga, ada yang mendapatkan azab terlebih dahulu. Kemudian golongan yang tidak dihisap sama sekali, maka sudah pasti mereka masuk ke dalam surga tanpa melewati azab sedikit pun. Oleh karena itu,
itulah golongan yang paling tinggi. Maka jemaah sekalian, tentu kita semuanya berharap kita termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Maka pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan membahas sifat-sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, baik secara global maupun secara terperinci. Jadi ada dua pembahasan tentang sifat-sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab secara global dan secara terperinci. Secara global adalah sifat mereka yaitu merealisasikan tauhid. Inilah sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Secara global mereka itu adalah orang-orang yang merealisasikan tauhid atau mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Apa yang dimaksud merealisasikan tauhid? Para ulama menjelaskan maksudnya adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ibis syirki wal kufri wal bid'i wal ma'asi. Membersihkan dan mensucikan tauhid kita dari kotoran-kotoran kesyirikan dan kekufuran dan dari perbuatan-perbuatan bid'ah serta perbuatan maksiat. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud merealisasikan tauhid. Maka para ulama mengatakan man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bagaimana caranya dia merealisasikan tauhid? Yaitu dia amalkan tauhid dan dia bersihkan tauhidnya dari noda-noda kesyirikan serta kotoran-kotoran kekafiran. Dan juga dia jauhi perbuatan-perbuatan bid'ah dan perbuatan maksiat. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah kalau begitu dia menjadi orang suci? Jawabannya tidak. Selama dia masih manusia biasa, bukan malaikat, bukan pula seorang nabi dan rasul, mungkin dia terjerumus dalam perbuatan dosa. Tetapi jemaah sekalian, jika dia orang yang betul-betul merealisasikan tauhid, apabila dia terjerumus dosa, maka dia akan segera bertobat. Sebagaimana Allah kabarkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa di surat Ali Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri, yaitu berbuat dosa, maka mereka segera ingat Allah, kemudian mereka memohon ampun atas dosa-dosa yang mereka lakukan, dan mereka tidak terus-menerus. Dan siapakah yang maha mampu mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut dalam keadaan mereka telah mengetahuinya. Jadi, ini sifat orang yang merealisasikan tauhid. Bukan berarti dia tidak mungkin lagi terjerumus dosa. Akan tetapi apabila dia terjerumus dosa, dia segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Beda dengan orang yang tauhidnya lemah atau tidak punya tauhid sama sekali. Ketika dia terjerumus dosa, maka dia tenggelam di dalamnya. Dia berkubang di dalamnya. Bahkan dia nikmati dosanya. Dan tidak jarang mereka juga bangga, bahkan mengajak orang lain untuk ikut melakukan dosa yang mereka lakukan. Jadi jemaah sekalian, inilah sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yaitu sifat mereka secara global, mereka merealisasikan tauhid, menjauhi semua bentuk dosa. Apabila mereka terjerumus dosa, maka mereka segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima tobat. Baik. Kemudian sifat-sifat mereka secara terperinci, insyaallah taala akan kita bahas 9 sifat
orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dari dua dalil. Dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Yang pertama dari Al-Quran adalah surat An-Nahl ayat 120 sampai 122. 3 ayat yang menjelaskan kepada kita sifat Imamul Hunafa, pemimpin orang-orang yang bertauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, yang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah perintahkan untuk meneladani beliau. Maka di dalam rangkaian ayat-ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita 5 sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. 5 sifat orang yang merealisasikan tauhid. Mari kita lihat ayatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, seorang pemimpin yang selalu taat kepada Allah. Beliau juga seorang yang hanif dan beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Serta beliau senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah telah memilihnya dan memberikan hidayah kepadanya ke jalan yang lurus. Dan kata Allah, kami anugerahkan kepadanya di dunia kebaikan dan sesungguhnya dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang pasti masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Surat An-Nahl ayat 120 sampai 123. Baik, jemaah sekalian, mari kita lihat 5 sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, yang apabila kita berusaha meneladani beliau, maka itu sama artinya kita meneladani Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu insyaallah kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama kata Allah, kana ummah, sesungguhnya beliau itu adalah seorang imam, seorang pemimpin. Maksudnya seseorang yang memiliki derajat yang tinggi yang pantas diteladani. Seseorang yang memiliki derajat yang tinggi yang pantas diteladani. Inilah jemaah sekalian, sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Harus mencapai derajat imam, pemimpin yang layak diteladani. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kita bisa mencapai derajat ini? Maka Allah Azza wa Jalla telah memberikan petunjuk dalam surat As-Sajdah ayat ke-24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi dalam ayat yang mulia ini, surat As-Sajdah ayat ke-24, Allah menjelaskan kepada kita orang-orang yang Allah angkat derajatnya sampai ke tingkat menjadi pemimpin yang layak diteladani apabila dia memiliki 2 sifat. Yang pertama, lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi inilah 2 sifat yang harus kita miliki agar kita mencapai derajat pemimpin, yaitu sabar dan yakin. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bis sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka digapailah kepemimpinan atau ketinggian di dalam agama Allah tabaraka wa taala yang mulia ini.
Nah, jemaah sekalian, mengapa dua sifat ini yang ditekankan? Mengapa dua sifat ini yang ditekankan? Sabar dan yakin. Karena pada hakikatnya yang bisa menghancurkan kita itu hanya ada dua saja. Yang bisa merusak hamba-hamba Allah itu hanya ada dua, yaitu syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat yang pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Inna mimma akhsha 'alaikum ba'di syahawatil ghai fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan." Sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan menimpa kalian sepeninggalku adalah syahwat-syahwat yang menjerumuskan di dalam dosa yang terdapat di kemaluan serta di perut kalian, dan mudillatil fitan, fitnah-fitnah yang menyesatkan. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini terkandung dua hal yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama syahwat, terutama syahwat perut dan syahwat kemaluan. Yang kedua, syubhat-syubhat, fitnah-fitnah berupa kesesatan-kesesatan yang menyelisihi petunjuk Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlu Sunnati wal Jamaah. Inilah dua hal yang menghancurkan manusia. Yang pertama syahwat. Syahwat itulah yang menjerumuskan kita dalam perbuatan maksiat. Yang kedua syubhat. Syubhat itulah yang menjerumuskan kita dalam penyimpangan akidah, perbuatan bid'ah, sampai perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Itu namanya syubhat. Ajaran-ajaran yang kelihatannya benar berdasarkan Al-Quran atau berdasarkan hadis, tapi tidak sesuai pemahaman yang benar, pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu namanya syubhat yang bisa menjerumuskan kita dalam berbagai macam kesesatan. Jadi jemaah sekalian, kalau dikumpulkan semua bentuk penyimpangan dan kesesatan kembalinya kepada dua hal ini, syahwat dan syubhat. Maka untuk mengatasi dua hal ini, kita juga memerlukan dua sifat utama, yaitu sabar dan yakin. Dengan sabar kita hadapi syahwat, kita hadapi godaan syahwat dengan kesabaran. Dan dengan keyakinan, yaitu keyakinan terhadap kebenaran, kita hadapi serangan-serangan syubhat. Jadi itulah sebabnya jemaah sekalian, mengapa dengan sabar dan yakin kita akan menggapai derajat yang tinggi. Karena dengannya kita hadapi dua penghancur kita, yaitu syahwat dan syubhat. Pertanyaan berikutnya jemaah sekalian, bagaimana kita bisa mencapai derajat sabar dan yakin ini? Sederhananya adalah dengan menuntut ilmu agama, mengamalkannya, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan untuk menggapai kesabaran dan keyakinan, yaitu mendalami ilmu agama dan berusaha mengamalkannya, serta terus-menerus meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa taala. Inilah yang harus kita miliki yang pertama, agar kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik. Kemudian sifat yang kedua adalah qanitan lillah. Selalu taat, tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Qanitan lillah dari kata al-kunut. Dan al-kunut itu maknanya dawamu at-ta'ah. Ketaatan yang terus-menerus. Bukan sekali dua kali saja. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Bukan hanya di masa-masa sulit saja. Di masa-masa seperti ini kita banyak berdoa, kita tunduk patuh kepada Allah.
nanti sudah Allah hilangkan musibah ini dari kita, lalu kita kembali kepada perbuatan dosa. Bukan seperti itu. Teladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah kita terus-menerus melakukan ketaatan. Terutama menjaga yang Allah wajibkan, kemudian yang Allah sunnahkan. Makanya jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, wali Allah itu ada 2 tingkatan. Orang yang menjadi wali Allah itu ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang-orang yang mengamalkan apa yang Allah wajibkan dan apa yang disunnahkan. Tingkatan yang kedua, mereka yang hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja. Jadi kalau yang wajib dan sunnah sedikit pun tidak diamalkan, dia bukan wali Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi ini sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Selalu tunduk patuh kepada Allah, terus-menerus dalam keadaan taat, dalam setiap keadaan dan juga dalam setiap sisi kehidupan. Karena ada sebagian orang, misalkan dalam hidup berumah tangga, dia mau diatur dengan syariat Allah. Tapi bagaimana bernegara, bagaimana bersosial, bagaimana bermasyarakat, bagaimana mengurus pemerintahan, bagaimana mengurus ekonomi, dia buang syariat Allah Azza wa Jalla. Ini bukan orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bahkan dia adalah orang yang terancam masuk neraka dan bisa jadi sampai tingkat kekufuran yang pasti masuk neraka. Kalau ada dalam hatinya misalkan penolakan atau kebencian, ketidaksukaan terhadap salah satu ajaran yang Allah turunkan. Kalau ada seperti itu, maka dia bukan termasuk orang-orang yang beriman. Baik, jadi orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, mereka selalu taat. Oleh karena itu Allah telah kabarkan kepada kita sifat orang-orang yang beriman. Ketika mereka diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dalam semua sisi kehidupan, apa kata mereka? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Namun faktanya jemaah sekalian, tidak semua orang yang mengaku beriman punya sikap seperti itu. Kecuali pada sebagian saja. Sebagian aturan Allah dia dengar dan dia taat. Tapi sebagian yang lain dia dengar dan dia pikir-pikir dulu. Dia dengar dan dia lihat dulu apakah menguntungkan dirinya atau tidak. Baru dia amalkan kalau menguntungkan. Kalau tidak dia tinggalkan. Padahal jemaah sekalian, kalau kita mengamalkan syariat pasti akan menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita meninggalkan syariat, maka kita akan celaka. Dia lihat dulu, apakah dia akan ditentang oleh masyarakat ataukah tidak. Jika dia mengira apa yang akan dia amalkan itu akan ditentang oleh masyarakat, dia tinggalkan. Dia tidak mau bersabar di jalan Allah, atau dia lebih mementingkan jabatannya, dia tidak mau dilengserkan kalau dia mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dia lihat dulu apakah pemimpinnya atau kepala bagiannya atau apapun yang ada di atasnya setuju atau tidak. Kalau enggak setuju, dia tinggalkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maka itu bukan sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hanifan. Beliau memiliki sifat hanif. Apa itu hanif? Al-hanif itu jemaah sekalian, maknanya adalah al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwah. Orang yang selalu beribadah kepada Allah serta berpaling dari semua peribadahan kepada selain Allah. Inilah makna hanif. Dengan kata lain, hanif itu adalah orang yang mentauhidkan Allah, yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah semata-mata, dan dia jauhi semua peribadahan kepada selain Allah. Dan jemaah sekalian, inilah puncaknya. Inilah puncaknya
sifat orang yang merealisasikan tauhid. Jadi dalam ayat ini ada 5 sifat. Sifat yang ketiga, yang di tengah, itulah sifat puncaknya, sifat tertingginya orang yang mengamalkan tauhid, yaitu dia berpaling dari semua sesembahan selain Allah dan dia murnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata-mata. Dan inilah kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana sudah sering kita dengarkan, para ulama menjelaskan kalimat la ilaha illallah terdiri dari 2 bagian yang terkandung di dalamnya 2 rukun. Bagian yang pertama terdapat padanya rukun an-nafyu, penafikan, yaitu dalam la ilaha. Apa maknanya penafikan? Maknanya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Artinya kita menyalahkan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Itu arti la ilaha. Kalau kita membenarkan peribadahan kepada selain Allah, berarti kita tidak beriman kepada la ilaha illallah. Padahal itu pintu masuk Islam. Kemudian rukun yang kedua terdapat di bagian yang kedua, yaitu illallah. Apa rukun yang terkandung di dalamnya? Al-itsbat, penetapan. Apa yang kita tetapkan? Keimanan kita hanya Allah yang berhak disembah. Oleh karena itu la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan al-hanifiyah. Ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam al-hanifiyah, yaitu ajaran tauhid. Mengajak manusia menyembah Allah dan melarang peribadahan kepada selain Allah. Dan ini ajaran seluruh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah sebutkan juga dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah semua yang disembah selain Allah. Ini ajaran seluruh para nabi dan rasul, termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi kita yang mulia Muhammad alaihim salawatullahi wassalamuhu. Kemudian yang ketiga jemaah, yang keempat jemaah sekalian, sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab yang ada pada diri Nabi Ibrahim, begitu pula Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di akhir surat An-Nahl ayat 120. Walam yaku minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak termasuk orang-orang musyrik. Dan di surat Yusuf juga Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan walam aku minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan kepada umatnya beliau tidak termasuk orang-orang musyrik dalam surat Yusuf ayat 108. Apa artinya jemaah sekalian? Tidak termasuk orang-orang musyrik. Artinya adalah tidak bergabung dengan mereka, tidak menyerupai mereka, tidak bersikap loyal kepada mereka. Inilah sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dia tidak bergabung dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah. Dia tidak tinggal di negeri mereka, dia tidak bersatu dengan mereka, dia tidak bersikap loyal kepada mereka. Inilah jemaah sekalian, termasuk inti ajaran para nabi dan rasul yang disebut al-wala wal bara. Loyalitas dan tidak loyal. Loyalitas kita kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang kafir dan musyrik, tidak boleh kita bersikap loyal kepada mereka. Inilah sifat para nabi dan rasul yang dalam Al-Quran Allah sebut sebagai uswatun hasanah.
teladan yang baik. Hanya ada orang-orang yang salah paham. Subhanallah, dalam Al-Quran Allah sebut itu teladan yang baik, tapi mereka sebut itu adalah ekstrim, atau radikal, atau keras, dan yang semisal dengan itu. Padahal dalam Al-Quran Allah sebut ajaran ini sebagai uswatun hasanah. Perhatikanlah surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Sungguh kata Allah, telah ada teladan yang baik bagi kamu pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikut beliau ketika mereka berkata kepada kaum mereka sendiri, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari, kami salahkan kalian. Artinya kalian tidak benar. Kalian harusnya bertobat, mentauhidkan Allah, masuk Islam. Kami memusuhi dan membenci kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Iya, ini dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah uswatun hasanah, teladan yang baik. Tapi kenapa kok ada orang yang mengaku muslim mengatakan itu ajaran ekstrim, itu ajaran radikal? Karena gagal paham. Mereka mengira itu adalah sebuah kezaliman. Padahal tidak. Justru mereka, orang-orang kafir itulah adalah orang-orang yang zalim. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itulah sebenarnya orang-orang yang zalim. Karena dosa syirik, menyembah kepada selain Allah adalah kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Maka ketahuilah jemaah sekalian, kezaliman kepada orang kafir itu dilarang dalam syariat. Tidak boleh. Jadi berlepas diri dari orang kafir, tidak bersikap loyal kepada mereka, itu bukan sebuah kezaliman. Justru mereka lah yang zalim. Dan berbuat zalim kepada orang kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah dalam syariat itu dilarang. Sebagaimana Allah ingatkan juga dalam surat Al-Maidah ayat ke-8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka atau berbuat zalim kepada mereka. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Makna ayat ini, Allah menyuruh kita membenci orang-orang yang Allah murkai. Tetapi Allah juga melarang kita berbuat zalim kepada mereka. Jadi jangan salah kaprah. Memang ada orang-orang yang salah paham. Mereka kemudian menzolimi orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Siapa mereka itu? Mereka itulah teroris. Itu juga salah, tidak benar. Maka ini dua kutub ekstrim. Yang pertama, orang yang berbuat zalim kepada orang kafir. Yang kedua, orang yang bersikap loyal kepada orang yang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, mereka terus berbuat adil, senantiasa berbuat adil, walaupun kepada orang kafir. Dan mereka berlepas diri, tidak bergabung, tidak bersatu, tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang kafir kepada Allah. Kenapa? Karena mereka ingin masuk surga tanpa hisab, sebagaimana dalam ayat yang mulia ini. Baik, insya Allah kita pending sejenak untuk adzan. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah taala. Wabillahi taufik.
Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, khususnya jamaah Masjid Baitur Rahim yang ada di rumah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah kita lanjutkan sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang kelima adalah syakiran li'an'umih, senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inilah sifat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan untuk diteladani di dalam ayat yang mulia ini. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sungguh nikmat yang Allah berikan sangat banyak, sangat melimpah, sampai-sampai Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Walaupun kita juga terkadang ditimpa musibah, tapi musibah yang menimpa kita itu jauh-jauh lebih sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Musibah yang menimpa kita masih bisa kita hitung, sementara nikmat yang Allah berikan, kata Allah, tidak sanggup kalian hitung. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah telah ingatkan kita, kalau kita bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka nikmat itu na'udzubillah akan berubah, berganti menjadi hukuman Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Tapi kalau kamu ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Hari-hari yang kita lalui saat ini jemaah sekalian, kita kesusahan, Allah angkat sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baru sedikit saja nikmat yang Allah berikan kepada kita yang dihilangkan dari kita, maka kita sudah merasa kesusahan dengan adanya wabah virus corona ini. Maka hendaklah kita jadikan sebagai bahan evaluasi diri. Mungkin terlalu banyak nikmat yang tidak kita syukuri, sehingga Allah gantikan nikmat itu menjadi hukuman, menjadi kesusahan bagi kita. Ini bahan muhasabah, bahan evaluasi diri kita, untuk kemudian kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah, para ulama mengatakan bersyukur itu dengan 3 rukun. Rukun yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu mengakui segala nikmat datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada dirimu, maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu memuji Allah atas nikmat yang Dia berikan, dan menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah. Misalkan kita mengatakan, alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah saya masih sehat walafiat karena anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan kita katakan, saya sehat seperti ini karena memang saya minum obat, karena memang saya jaga kesehatan, karena memang saya rajin olahraga. Lalu kita lupakan Allah. Padahal itu semuanya hanya sebab. Yang memberikan kesehatan kepada kita, hakikatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Dan apabila kita sakit, hanya Allah yang mampu menyembuhkan kita. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kita kecuali Allah. Adapun dokter, obat, itu semuanya hanya sebab. Tapi yang menentukan kesembuhan ataupun kesehatan hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pujilah Allah dan sandarkan nikmat itu kepadanya. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh kita, yaitu kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, hakikat syukur itu adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah syukur. Kalau kita meninggalkan salah satu perintah Allah, berarti kita tidak bersyukur. Kalau kita menerjang satu larangan Allah, berarti kita tidak bersyukur.
Maka agar kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, sifat yang kelima yang harus kita miliki, senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, inilah jemaah sekalian dalil yang pertama. Kita masuk dalil yang kedua, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita 4 sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Beliau bersabda, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak pula melakukan pengobatan al-kai, tidak pula melakukan tatayur, takut sial, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Maka jemaah sekalian, inilah 4 sifat dijelaskan dalam sebuah hadis. Apabila kita miliki 4 sifat ini, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Pertama adalah tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, hendaklah kita tidak minta ruqyah. Ruqyah yang bagaimana yang dimaksud di sini jemaah sekalian? Semua jenis ruqyah. Hanya saja hukumnya berbeda. Apabila ruqyah itu mengandung kesyirikan, maka orang yang meminta ruqyah itu hukumnya juga syirik. Contohnya meminta ruqyah para dukun. Para dukun juga meruqyah, menjampi-jampi, mengobati dengan bacaan-bacaan dan tiupan-tiupan. Tapi mereka mencampurkan ruqyah mereka dengan berbagai macam bentuk kesyirikan. Maka kalau kita datang kepada dukun, kita minta ruqyahnya dukun atau percaya kepadanya, itu hukumnya syirik. Kemudian yang kedua, ruqyah yang mengandung perbuatan yang haram atau perbuatan bid'ah, walaupun tidak sampai syirik, maka hukumnya juga haram untuk meminta ruqyah seperti ini. Kemudian yang ketiga, ruqyah yang sesuai syariat. Maka berdasarkan hadis ini, minta ruqyah yang sesuai syariat pun tercelah. Namun hukumnya tidak sampai haram, tetapi hukumnya makruh. Para ulama menjelaskan, hadis yang mulia ini menunjukkan minta ruqyah yang sesuai syariat, hukumnya adalah makruh. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang minta ruqyah itu sedikit banyak atau akan mengantarkan dia bergantung kepada tukang ruqyah. Sehingga kalau dia sudah bergantung kepada tukang ruqyah itu, maka ada kekurangan atau bahkan kerusakan pada tauhidnya. Oleh karena itu, makruh hukumnya minta ruqyah walaupun ruqyah sesuai dengan syariat. Dan orang yang minta ruqyah, dia tidak memiliki salah satu sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi jemaah sekalian, jangan salah paham. Meruqyah itu sendiri adalah amal soleh apabila ruqyahnya sesuai syariat. Jadi kalau kita lihat orang sedang sakit lalu kita ruqyah dia, kita dapat pahala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, di antaranya dengan ruqyah, maka hendaklah dia lakukan. Jadi meruqyah itu adalah amal soleh. Adapun minta ruqyah itu yang tercela. Iya. Maka ini yang pertama, tidak minta ruqyah. Yang kedua, tidak melakukan pengobatan al-kai. Pengobatan al-kai itu adalah pengobatan tradisional orang Arab dengan menggunakan besi panas. Maka ini hukumnya juga makruh. Subhanallah. Kenapa orang yang tidak minta ruqyah dan tidak melakukan pengobatan al-kai diberikan keistimewaan masuk surga tanpa hisab? Karena walaupun mereka butuh karena mereka sakit, tapi tetap tidak mereka lakukan minta ruqyah, tidak pula pengobatan al-kai. Kenapa tidak mereka lakukan? Karena mereka tahu hukumnya makruh. Jadi walaupun sakit, yang makruh pun mereka jauhi. Apalagi yang haram.
Itulah sebabnya balasannya bukan sekedar masuk surga, tapi masuk surga tanpa hisab. Jadi ini yang harus kita pahami. Ada nilai pengorbanan di jalan Allah di situ. Ada nilai kesabaran dan juga tawakal kepada Allah. Bukan berarti mereka tidak berobat. Berobat itu hukumnya mubah. Tapi ada pengobatan yang makruh. Maka mereka hanya melakukan pengobatan yang mubah saja. Mereka jauhi yang makruh, apalagi yang haram, terlebih lagi yang mengandung kesyirikan. Walaupun jemaah sekalian, untuk al-kai ini, pengobatan dengan besi panas, kalau sifatnya darurat, sakit parah misalkan, itu hukumnya menjadi mubah. Karena ada banyak hadis yang menjelaskan Nabi SAW dan para sahabat itu, atau Nabi SAW mengizinkan para sahabat melakukan pengobatan al-kai. Sehingga para ulama mengatakan larangan di sini bersifat makruh kecuali kalau dalam kondisi hajat atau darurat, maka dia menjadi mubah. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, mereka tidak melakukan tatayur, yaitu tidak takut sial. Contohnya takut sial kepada angka-angka. Angka 13 mereka anggap sial, angka 4 mereka anggap sial. Atau takut sial kalau ketemu orang yang kulitnya putih semuanya. Apa istilahnya? Orang albino ya. Ya. Atau yang semisal dengan itu. Atau mendengarkan suara burung tertentu atau hewan tertentu mereka anggap sial. Dan lain-lain. Ini semuanya disebut tatayur. Atau sebaliknya menganggap itu keberuntungan. Ya. Ini juga disebut tatayur. Maka jemaah sekalian, ini termasuk syirik. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Ya, subhanallah, kalau kita sebutkan contohnya di masyarakat sangat banyak. Ya, contoh lain misalkan, adik nggak boleh nikah sebelum kakak menikah, nanti tertimpa sial. Atau yang mau nikah, diteliti dulu, dilihat dulu tanggal lahir mereka, cocok tidak, atau dicarikan tanggal cocok pernikahan mereka sesuai tanggal lahir mereka. Ini kebodohan dan juga kesyirikan. Nabi SAW menegaskan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu adalah syirik. Maka ini harus dijauhi kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian yang keempat, sifat mereka, yaitu orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, dalam hadis ini adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Inilah jemaah sekalian, sifatnya ahlu tauhid yang mencakup sifat-sifat sebelumnya, yaitu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama juga mengatakan at-tawakkul nihayatu tahqiqi tauhid. Tawakal itu adalah puncak penegakan tauhid atau pengamalan tauhid. Tawakal itu adalah puncak tertinggi dari pengamalan tauhid. Ini sifat mereka yang keempat. Orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka selalu bertawakal kepada Allah. Apa artinya bertawakal? Artinya mereka memasrahkan diri mereka dan menggantungkan hati mereka hanya kepada Allah yang satu saja. Dengan penuh keyakinan, hanya Allah yang bisa memberi manfaat dan menghilangkan mudarat dari mereka. Dan jemaah sekalian, di hari-hari kita yang ini, yaitu hari berat yang kita hadapi, karena adanya virus corona, kita harus lebih kuatkan tawakal kita. Karena ini termasuk sebab utama kita mendapatkan pertolongan Allah. Sebagaimana janji Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Jadi, ini sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka selalu bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan, baik itu urusan akhirat maupun urusan dunia, termasuk urusan keselamatan kita dari berbagai macam musibah, penyakit-penyakit, virus-virus
yang mengancam kita di dunia ini. Maka hendaklah kita gantungkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla, namun tetap kita juga berusaha. Jamaah sekalian, usaha itu tidak menafikan tawakal. Selama hati kita tidak bergantung kepada usaha kita. Seperti saat ini kita berusaha agar terhindar dari virus corona, maka kita menggunakan masker ketika kita keluar rumah. Maka kita menjaga kebersihan, kita sering cuci tangan, dan lain-lain. Itu semuanya usaha yang juga diperintahkan oleh syariat. Syariat memerintahkan kita untuk tidak memudaratkan diri, tidak pula memudaratkan orang lain. Tapi jamaah sekalian, jangan pernah kita bergantung pada usaha kita. Usaha kita hanya sebab. Kalau Allah menakdirkan kita akan kena virus corona, walaupun kita berusaha, walaupun kita nggak keluar rumah, kita akan tetap kena virus corona itu dengan sebab-sebab yang Allah tentukan. Jadi silahkan kita berusaha, itu perintah syariat. Tetapi jangan gantungkan hati kita pada usaha kita, pada obat-obatan kita, pada dokter kita. Tapi gantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Itulah orang yang bertawakal. Bukanlah tawakal itu yang tidak usaha sama sekali. Itu bukan tawakal itu. Itu bukan tawakal yang sesuai syariat. Dia menjerumuskan dirinya dalam bahaya. Tidak ada usaha menghindar dari bahaya tersebut. Kemudian dia beralasan, saya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu bukan tawakal yang benar. Itu tawakal yang dicela oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawakal itu harus disertai dengan usaha, dan hati tetap bergantung serta yakin kepada Allah Azza wa Jalla yang satu saja, bukan kepada usaha atau kepada sebab-sebab. Baik, walhamdulillah jemaah sekalian, inilah semuanya ada 9 sifat dari 2 dalil Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kepada kita sifat-sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong kita untuk memiliki sifat-sifat ini dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab bersama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.